Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Usai diperiksa penyidik Barreskrim Polri Selasa ini, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko akan menghadirkan sejumlah saksi untuk menguatkan laporan pencemaran nama baik yang dilakukan peneliti ICW terkait tuduhan bisnis obat Ivermectin dan ekspor beras. Untuk membahasnya, sudah hadir di luar studio Kuasa Hukum Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Otto Hasibuan. Bung Otto, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Top News. Bung Otto, tadi Pak Muldoko disebut dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Apa saja yang disampaikan Pak Muldoko di dalam pemeriksaan tersebut? Ya, tadi hampir 1-2 jam lah tadi diperiksa oleh Mabes Polri ya. Jadi Pak Muldoko ini datang sebagai rakyat, menghadiri panggilan kepolisian, tentu dia harus patuh. Jadi waktu diperiksa itu tentunya semuanya itu bermuara kepada laporan daripada Pak Muldoko sebelumnya. Jadi kalau waktu pertama kali itu kan baru ada LP ya kan, LP yang memberitahukan tentang adanya suatu tindak pidana telah terjadi. Tindak pidana apa? Yaitu adalah pemeriksaan adalah tindak pidana tentang penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, tadi diperiksa oleh polisi untuk bisa menjelaskan bagian-bagian mana yang menjadi fitnah, bagian-bagian mana yang menjadi pencemaran nama baik. Itulah tadi yang dielaborasi, yang ditanyakan kepada Pak Muldoko. Karena Pak Muldoko sebagai saksi pelapor tentunya harus bisa juga membuktikan bahwa laporan perbuatan yang dilakukan oleh ICW tersebut adalah merupakan tindak pidana. Oleh karena itu kita jelaskan kronologisnya. Pak Muldoko juga menjelaskan tentang bukti-bukti yang sudah kita serahkan sebelumnya, kaitannya dengan peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Jadi itu tadi yang dijelaskan. Jadi ada hampir 20 pertanyaan tadi itu kepada Pak Muldoko. Nah, terkait bukti tersebut nih Pak Muldoko sudah memberikan bukti ya sebelumnya dan hari ini penyidik juga mencocokkan bukti-bukti itu dalam pemeriksaan. Apa saja sebenarnya bukti-bukti itu, Bung Otto? Kita kan melaporkan ini ada undang-undang ITE kan, jadi perbuatan pidana yang dilakukan, yang diduga dilakukan oleh pihak ICW tersebut adalah perbuatan yang dilakukan melalui YouTube dan juga melalui website. Nah, karena itu melalui YouTube dan website, maka kita juga memberikan bukti-bukti tentang YouTube-nya itu sendiri dan juga bukti website-nya. Kita sudah print semuanya, sudah kita berikan kepada pihak kepolisian, sehingga diceritakanlah di sana bagaimana hubungan daripada bukti-bukti itu dengan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, yang kita ingin buktikan sebenarnya adalah ada 2 tuduhan yang telah dilakukan oleh pihak ICW. Pertama, Bapak Muldoko dituduh melakukan perbuatan berburu rente. Berburu rente itu maksudnya itulah melakukan suatu perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum. Bahkan ini lebih parah daripada korupsi, karena definisi tentang berburu rente itu adalah menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan. Itu yang pertama. Nah, ini ternyata tidak pernah bisa dibuktikan oleh ICW, walaupun kami telah mengajukan somasi 3 kali. Nah, yang kedua adalah peristiwa bahwa ICW itu menuduh Pak Muldoko melakukan ekspor beras, di mana Pak Muldoko dituduh bekerja sama dengan PT Norpe. Nah, kita katakan bahwa tidak ada peristiwa itu, tidak ada perbuatan Pak Muldoko mengekspor beras. Boro-boro untuk mengekspor beras, ya kita aja masih import beras. Jadi bagaimana mungkin Pak Muldoko terlibat dalam satu bisnis untuk ekspor beras? Jadi kalau hal ini jelas telak sekali bahwa memang ICW ini hanya mengurbar informasi tanpa ada bukti-bukti yang mendukungnya. Nah, lalu Bung Otto, lalu kemudian terkait dengan rencana menghadirkan 2-3 orang saksi, siapa saja saksi yang dihadirkan untuk menguatkan Pak Muldoko? Ada 2-3 orang yang kita ajukan sebagai saksi, tentunya kita tidak sebutkan namanya sekarang, ya, karena ini kan rahasia dari pemeriksaan. Tetapi 2-3 orang saksi ini adalah orang yang betul-betul pernah melihat, membaca dan membuka YouTube tersebut dan membaca juga website tersebut. Karena dalam satu tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik haruslah dibuktikan bahwa benar-benar perbuatan itu terjadi, ya kan? Kita sudah ajukan bukti-bukti barang buktinya.
yaitu berupa YouTube-nya, juga berupa website-nya. Kita udah screenshot gitu ya. Nah kemudian kita ajukan lagi saksi yang membuktikan bahwa benar-benar peristiwa itu terjadi gitu loh. Jadi itu yang kita lakukan kepada mereka. Jadi saya kira nanti dengan adanya dua bukti ini, dua saksi ini, saya kira akan terbukalah semua tabir yang sebenarnya. Nah, apakah Pak Muldoko juga masih membuka peluang damai dengan dua peneliti ICW tersebut? Kita tidak berani mengatakan akan peluang damai atau tidak. Memang dari semula Pak Muldoko itu intensinya itu bukan untuk menjajarakan orang. Dari awal kan Pak Muldoko mengatakan bahwa kepada ICW kalau memang fakta itu tidak benar, Pak Muldoko hanya meminta supaya itu dicabut dan minta maaf, ya kan? Nah, tapi coba bayangkan 3 kali kita ajukan somasi dan minta dia mencabut pernyataan yang tidak benar tersebut dan minta maaf, tapi mereka tidak melakukannya. Jadi kalau hal itu tidak dilakukan ya tentunya tergantung mereka. Jadi kalau Anda pertanyaanmu apakah minta maaf dan sebagainya, bagaimana bisa saya jawab bahwa apakah Pak Muldoko akan mau memaafkan kalau orangnya sendiri nggak mau minta maaf, kan nggak mungkin kan? Jadi saya tidak mau berandai-andai di sini. Jadi kita lihat aja, kita sudah melakukan kepada manusia. Sejak melaporkan dua peneliti ICW, apakah ada upaya komunikasi yang dilakukan pihak terlapor sejauh ini? Selain tadi memang mereka tidak merespon dari somasi tersebut. Sampai sekarang tidak ada yang upaya daripada pihak ICW kepada saya. Ya, jadi nggak ada. Siapapun yang datang kepada saya sampai sekarang tidak ada. Jadi betul-betul mereka mengabaikan somasi kita dengan begitu. Ya. Oleh karena itu saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda yang mengatakan apakah mau memaafkan. Ya kita lihat dulu persoalannya. Tetapi biasanya dalam satu tindak pidana ITE, biasanya kepolisian menerapkan sistem restoratif justice, ya kan? RJ misalnya. Ya nanti kita lihat apakah ada keinginan daripada pihak terlapor untuk meminta maaf dan mencabut laporannya. Baru hal itu bisa kita jawab. Tapi kalau sekarang saya belum bisa menjawab karena belum ada tanda-tanda dari pihak ICW untuk mengajukan minta maaf ataupun mencabut pernyataannya tersebut. Ya, Bung Uto sedikit saja. Apa yang diharapkan Pak Muldoko terhadap proses hukum di Barreskrim Polri yang sedang berjalan ini? Pak Muldoko sesungguhnya orangnya sangat arif dan bijaksana. Dia tidak pernah berpikir, dari awal pun sama saya dikatakan, saya tidak ingin memenjarakan orang. Tetapi dia juga ingin memberikan suatu pendidikan pada setiap orang rakyat Indonesia, agar dalam mengeluarkan pendapat itu berhati-hati. Kita tidak anti kritik, Pak Muldoko tidak anti kritik, dia siap dikritik. Dan juga kita tetap menghargai demokrasi. Tetapi yang perlu adalah jangan sampai dengan alasan demokrasi itu dijadikan alat untuk mencemarkan nama baik orang lain gitu. Jadi kalau sampai umpamanya Pak Muldoko sudah menyatakan itu pernyataanmu tidak benar, ya kan? Cabut itu, minta maaf lah. Tapi dia tidak mau. Tidak mungkin Pak Muldoko tidak meneruskan ini dalam proses hukum. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, kita juga khawatir akan banyak orang, akan banyak lembaga berdalih menggunakan demokrasi, alasan demokrasi untuk memfitnah orang lain. Ini juga tidak baik. Ya kan? Kalau hak ajasinya mereka kita hormati, hak ajasi kita juga dihormati. Gitu. Baik, ya. Terima kasih Bung Oto Hasibuan untuk waktunya bersama Top News malam ini. Salam sehat selalu.